Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel pembelajaran tutorial Excel. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus tentang bagaimana menyusun sebuah daftar gaji karyawan. Oke, jadi di sini sudah ada sebuah tabel di mana ada beberapa kolom di dalamnya, ada NIK, kemudian ada nama karyawan, golongan, divisi, status, tanggal mulai bekerja, masa kerja, kemudian ada gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, total gaji kotor, potongan pajak, dan take home pay. Jadi untuk menyelesaikan soal ini di sheet soal kita sudah ada petunjuknya. Nanti kita coba mengerjakan satu persatu. Baik, langsung saja. Mungkin kita mulai dari yang nomor 1. Di sini untuk golongan itu diambil dari karakter ketiga pada NIK. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing karyawan itu memiliki NIK yang terdiri dari 6 karakter. Nah, untuk golongan itu ada pada karakter ketiga pada NIK, yaitu berarti kalau kita hitung ini ada M garis datar 3 garis datar 07. Berarti kita akan mengambil angka 3 yang ada pada NIK. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan salah satu dari fungsi string, yaitu fungsi mit. Jadi mit ini dipakai untuk mengambil karakter yang berada pada bagian tengah sebuah teks. Jadi cara menggunakannya adalah sama dengan mit buka kurung, kemudian kita klik teks yang mau diambil karakternya, titik koma, kemudian start dari karakter berapa, karena kita mau ambil karakter ketiga berarti start dari karakter ketiga, diambil sebanyak berapa karakter, 1 karakter. Nah, ini tutup kurung, enter, maka akan tampil angka 3. Oke, ini kita klik 2 kali saja ya. Jadi seperti itu untuk menampilkan golongan. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Divisi diambil dari karakter pertama pada NIK. Jadi M itu untuk marketing, H untuk HRD, dan K untuk keuangan. Oke, kita lihat di sini ada karakter pertama itu akan mewakili untuk divisi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan 2 cara. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi if ataupun dengan menggunakan VLOOKUP. Jadi kita lihat dulu untuk divisi ini di soal nomor 7 juga ada, yaitu tunjangan transportasi itu nilainya atau besarannya berdasarkan divisi. Nah, karena ada 2 komponen yang berdasarkan pada huruf pertama pada NIK, maka kita bisa, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan lookup. Jadi saya akan buat sebuah sheet baru. Kita akan buat sebuah tabel bantu divisi di sini. Nah, saya perbesar. Jadi dimana nanti terdiri dari 3 kolom, yaitu kode, kemudian nama divisinya, dan tunjangan, saya taruh TJ aja, tunjangan transportasi. Jadi di sini kita buat tabelnya, oke. Dimana kalau kodenya M itu nama divisinya adalah marketing dengan besar tunjangan transportasi yaitu 750.000 sesuai soal. Kemudian kalau H itu adalah HRD, tunjangan transportasinya 250.000, dan K untuk ini K untuk keuangan. Oke, tunjangannya juga 250.000. Oke, ini kita buat dulu dalam rupiah ya. Jadi nanti kita akan menggunakan tabel bantu ini untuk menyelesaikan nanti soal nomor 3 dan soal nomor 2 dan soal nomor 7.
Oke. Nah, ini jadi untuk menggunakan lookup ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberi nama tabel bantu. Caranya adalah kita blok, kemudian kita arahkan pointer ke name box. Setelah itu kita buat nama, misalnya divisi, enter. Oke. Nah, kita balik ke sini. Jadi di sini disebutkan di soal bahwa divisi diambil dari karakter pertama pada nick. Nah, jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP, buka kurung. Jadi karakter pertama pada nick, berarti kita akan menggunakan fungsi string left. Kita akan mengambil karakter pertama pada teks sel B3. Setelah itu titik koma yang akan kita cari pada tabel bantu divisi, kemudian tampilkan yang ada pada kolom kedua dengan metode false. Jadi untuk false kita bisa ganti dengan angka 0, kemudian kalau true kita ganti dengan angka 1. Nah, penjelasan mengenai penggunaan fungsi false atau true nanti ada di video lain pada channel ini. Ini kita tutup kurung, enter. Nah, maka akan tampil di sini M itu untuk marketing. Ini kita klik 2 kali saja. Oke. Ya, ini sudah selesai. Kita lihat lagi soal yang berikutnya. Jadi di soal nomor 3 adalah karyawan dengan golongan 1 itu berstatus kontrak, sedangkan golongan 2 dan 3 berstatus tetap. Jadi berarti status ini berdasarkan golongan. Kalau dia golongan 1 itu kontrak, golongan 2 dan 3 itu adalah tetap. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan fungsi if saja. Caranya adalah sama dengan if, buka kurung, jika golongan sama dengan 1. Jadi kalau dia golongan 1 maka dia berstatus kontrak. Tapi jika bukan, berarti kalau dia bukan golongan 1 maka dia berstatus tetap. Oke, tutup kurung. Jadi itu rumusnya, kita enter. Nah, di sini sudah. Oh ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan hasilnya akan jadi tetap semua. Kenapa? Jadi yang harus kita perhatikan adalah di sini jika D3 sama dengan 1 di sini adalah number. Sedangkan yang ada pada kolom D ini, angka 3 ini itu bukan number tapi teks, karena tadi kita menampilkannya dalam menggunakan rumus string, maka dia berubah menjadi teks. Maka itu di sini kita harus menambahkan tanda kutip 2. Seperti itu. Ini kita enter, kemudian kita tarik lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian sini ada tanggal mulai bekerja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masa kerja dihitung per hari ini. Oke, jadi kita akan menghitung masa kerja karyawan sejak dia mulai bekerja hingga hari ini. Oke, ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi datediff. Rumusnya adalah sama dengan datediff, buka kurung, kita klik tanggal mulainya. Jadi kita mulai dari tanggal 10 Juli, titik koma, kemudian tanggal tujuan, berarti tanggal hari ini. Nah, untuk tanggal hari ini kita bisa menggunakan fungsi namanya today. Buka kurung, tutup kurung, seperti itu. Titik koma. Kemudian kita ingin menampilkan data ini dalam bentuk hari, bulan, atau tahun. Kalau tahun, maka kita bisa menggunakan Y, seperti itu. Jadi kalau kita mau menghitung masa kerja berdasarkan bulan, maka kita menggunakan M.
Sedangkan kalau mau menghitung masa kerja berdasarkan hari, kita bisa menggantinya dengan D. Tapi karena di sini kita inginnya dalam satuan tahun, maka kita menggunakan huruf Y. Ini kita tutup kurung, enter. Nah, maka akan ada hasilnya sini 8. Ini kita tarik aja. Nah, ini sebenarnya sudah bisa sampai sini saja, hanya saja biar datanya menjadi lebih jelas. Ini kan kita tidak tahu 8 ini maksudnya 8 tahun atau 8 bulan. Maka kita bisa merubah formatnya ini dengan menampilkan satuannya. Jadi kita akan menggunakan format satuan custom. Jadi caranya kita blok, kemudian tekan Ctrl 1. Setelah itu kita klik di sini custom, kita klik angka 0 ini, kemudian kita arahkan pointer ke kolom ini, kita klik. Nah, akan muncul di situ kursor, kita kasih kutip 2, kemudian spasi, kita ketik satuannya yaitu tahun, kita kutip 2 lagi, kemudian oke. Nah, maka di sini formatnya akan berubah dan menampilkan tahun. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 yaitu gaji pokok dibuat berdasarkan golongan pegawai, dimana kalau golongan 1 itu besarnya 1.800.000, golongan 2 2 juta, golongan 3 2.200.000. Nah, ini juga sama seperti yang ada pada soal nomor 2 tadi. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi if maupun lookup. Tapi biar lebih mudah, kita menggunakan fungsi lookup saja. Selain untuk menunjukkan jumlah gaji, golongan juga akan dipakai untuk menunjukkan jumlah potongan pajaknya. Jadi ada dua komponen nanti yang akan berpengaruh dari golongan, yaitu gaji pokok dan potongan pajak. Jadi kita akan buatkan lagi sebuah tabel bantu di sini. Kita beri nama tabel bantu golongan. Kita kasih kodenya, kemudian gaji pokok, kemudian pajak. Nah, jadi untuk kodenya kita menggunakan golongan sini, berarti kalau golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 besar gajinya adalah 1.800.000. Golongan 2 2 juta. Golongan 3 2.200.000. Sedangkan untuk pajak, golongan 1 tidak dikenakan pajak, golongan 2 itu sebesar 1%, dan golongan 3 sebesar 2,5%. Berarti ini tidak dikenakan pajak. Golongan 2 adalah 1%, dan golongan 3 2,5%. Oke. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Jadi kita akan menggunakan fungsi lookup untuk menyelesaikan fungsi gaji atau kolom gaji di sini ya. Jadi seperti biasa, sebelum menggunakan lookup kita beri nama dulu tabel bantunya, blok, kemudian klik name boxnya, kita beri nama golongan, enter. Nah, kita kembali ke tabel utamanya. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita lihat, jadi cari angka ini atau kode ini pada tabel bantu golongan, kemudian tampilkan yang ada pada kolom kedua dengan menggunakan metode false. Tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya adalah NA. Kenapa? Jadi ini kasusnya sama seperti yang ada pada kolom status tadi. Golongan di sini adalah teks, sedangkan yang ada pada tabel bantu ini adalah angka.
sehingga dia tidak akan terbaca. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita harus merubah angka ini menjadi teks. Kita bisa dengan cara menambahkan tanda kutip 1 di depan angkanya. Enter, ini juga kutip, enter, ini juga. Nah, kita kembali. Oke, sekarang sudah muncul. Ini kita tinggal tarik saja. Kita buat satuannya rupiah. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan menyelesaikan untuk kolom tunjangan kesehatan. Kita lihat soalnya. Tunjangan kesehatan diambil berdasarkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuannya. Masa kerja lebih dari 7 tahun itu tunjangannya 7,5. 5-7 tahun itu 500. 2-4 tahun 2,5, dan kurang dari 2 tahun itu tidak mendapatkan tunjangan. Jadi ini namanya data berkelompok. Maka untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan fungsi lookup dengan metode pencarian true. Jadi untuk mengetahui lebih jelas dengan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup dengan metode pencarian true, kalian boleh klik video pembelajaran yang ada pada channel ini. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi untuk menyelesaikan dengan tabel true berarti kita harus buat tabel bantu terlebih dahulu. Tabel bantu tadi kita namanya tunjangan kesehatan. Nah, dia terdiri dari masa kerja dan di sini adalah besar tunjangan kesehatannya. Oke. Untuk membuat tabel bantu dengan metode pencarian true itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kita harus memulai dari data yang paling kecil. Berarti di sini data yang paling kecil adalah ini. Jadi kita mulai dari yang paling kecil, kemudian kita mengambil angka paling kecil dari setiap kelompok. Berarti kalau di sini angka paling kecilnya adalah 0. Karena masa kerja kurang dari 2 tahun itu paling rendahnya adalah 0. Kemudian masa kerja 2-4 tahun paling rendahnya itu 2. 5-7 tahun itu paling rendahnya 5. Sedangkan untuk kelompok ini masa kerja lebih dari 7 tahun itu paling rendahnya berarti 8. Oke. Nah, kita tulis saja di sini, berarti ini 0. Kemudian 2, setelah itu 5, dan terakhir 8. Nah, tunjangan kesehatannya mulai dari 0 sampai 7,5. Ini berarti 0, ini 250.000, ini 500, 7,5. Ini kita blok, kita rapikan. Ya, sekarang tabel bantunya sudah jadi, tinggal kita kerjakan pada tabel utama. Jadi tunjangan kesehatan itu berdasarkan masa kerja. Berarti seperti biasa ini kita blok dulu, kita beri nama. Misalnya di sini namanya adalah masa. Kita beri nama masa, kemudian enter. Nah, kita kembali ke tabel utama. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masa kerjanya, titik koma, nama tabel bantunya, titik koma, kemudian kolom yang mau ditampilkan yaitu kolom kedua, titik koma, dan kita menggunakan metode pencarian true. Jadi true bisa diganti dengan angka 1. Jadi boleh diketik 1, boleh juga diketik true. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini muncul.
Kita buat formatnya. Oke, selanjutnya tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi berdasarkan divisi. Ketentuannya adalah divisi marketing sebesar 7,5, HRD masing-masing 2,5. Nah, tadi di sini kita sudah buatkan tabel bantunya yang ini. Jadi kita tinggal menyelesaikan dengan fungsi lookup. Caranya sama seperti pada saat kita menyelesaikan nama divisi. Sama dengan VLOOKUP. Kita menggunakan fungsi left, buka kurung. Kemudian kita ambil nick-nya. Setelah itu kita ambil karakter pertama. Kemudian titik koma kita ambil dari tabel bantu divisi. Kali ini kita tampilkan kolom ketiga dengan metode false. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, ini tunjangan transportasinya sudah selesai. Ini kita rubah jadi rupiah. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal menghitung total gaji. Yaitu total gaji berarti kita tinggal menggunakan rumus sum di sini untuk menjumlahkan mulai dari gaji pokok sampai tunjangan transportasi. Tutup kurung, enter. Nah, oke, demikian. Jadi kita sudah menyelesaikan beberapa soal. Tapi masih ada soal-soal lain lagi yang harus kita selesaikan. Nanti kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Jadi untuk kali ini, di video ini kita cukup sampai di sini dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.